Shalom. Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita bertemu sekali lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin terus membawa saudara melihat dalam satu tajuk khotbah pagi hari ini, yaitu Roh Kudus, kepimpinan dan pembangunan rumah Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari kitab Zakaria bab yang keempat. Zakaria bab yang keempat, bunyi firman Tuhan, "Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bahagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bahagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu, dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubbabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubbabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubbabel. Yang 7 ini ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya baru selesai membaca seluruh bab dari kitab Zakaria bab yang keempat. Kitab Zakaria dari bab 1 sampai bab yang ke-6 menceritakan bagaimana setelah umat Israel kembali dari pembuangan dari Babel, umat Tuhan disuruh untuk membangun semula rumah Tuhan yang di dalam reruntuhan. Dan Nabi Zakaria diberi beberapa penglihatan. Mungkin ada 6 atau 7 penglihatan di dalam 6 bab yang pertama kitab Zakaria. Bahkan saudara,
kalau kita mau belajar tentang pembangunan rumah Tuhan atau pembangunan semula baik suci Allah di kota Yerusalem lebih kurang tahun 520 sebelum Masehi, dan mereka mengambil masa mungkin 5 tahun sehingga selesailah pembangunan baik suci pada tahun 515 sebelum Masehi. Kita harus membaca bukan hanya dari kitab Zakaria, tetapi dari kitab Hagai. Sebab Nabi Hagai bersama Nabi Zakaria, mereka bernubuat seiringan, yaitu kedua nabi ini bernubuat. Mereka mendorong kepimpinan umat Tuhan di kota Yerusalem untuk memulakan pekerjaan membangun rumah Tuhan di kota Yerusalem. Saudara, saya mau kongsikan beberapa prinsip khususnya tentang Roh Kudus, tentang kepimpinan umat Tuhan, bagaimana umat Tuhan bila dipimpin oleh mereka yang dilantik Tuhan, yang diurapi Tuhan, mereka dapat menggerakkan umat Tuhan keseluruhannya untuk membangun semula baik suci di kota Yerusalem. Saudara, saya mau jelaskan sedikit tentang penglihatan ini. Sebenarnya pokok utama atau tema utama penglihatan dalam Zakaria bab 4 adalah Zakaria melihat sebuah kandil emas atau kakidian. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah menorah. Zakaria melihat menorah. Di sebelah kiri kanan menorah ini terdapat 2 pohon zaitun. Satu pohon zaitun sebelah kiri dan pohon zaitun yang lain di sebelah kanan kaki dian ini. Dan ada dahan atau cabang-cabang pohon zaitun ini mengalirkan minyak zaitun ke dalam ke-7 corot menorah ini. Kaki dian ini adalah mengandungi 7 pelita, dan 7 cabang atau corot ini diisi dengan minyak yang dari kedua pohon zaitun ini. Ini merupakan penglihatan utama di dalam Zakaria bab yang keempat. Saudara, mungkin pertama-tama saya boleh katakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau membangun rumah Tuhan dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan dalam perjanjian lama mungkin sebuah bangunan secara fisikal, tetapi dalam konteks perjanjian baru, rumah Tuhan adalah jemaat Tuhan, the church. Orang yang percaya Yesus. Bagaimana kita membangun umat Tuhan atau gereja Tuhan pada akhir zaman? Yang pertama, Roh Kudus memainkan peranan utama dalam membangun atau meneguhkan iman orang percaya, sehingga mereka dapat bergerak dan melayani Tuhan. Segenap seluruh umat Tuhan itu adalah penyertaan atau kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Dalam Hagai bab yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan, ini Nabi Hagai yang bernubuat. Umat Israel waktu itu dalam keadaan ketakutan. Bahkan dalam Alkitab, saudara, kalau kalimat janganlah takut, menurut ahli sarjana, terdapat dalam seluruh Alkitab, kalau kalimat jangan takut, do not fear or fear not, sebanyak 365 kali. Ada kalimat firman Tuhan janganlah takut diulangi di dalam seluruh Alkitab kita sebanyak 365 hari. Maksudnya sekali untuk setiap hari sepanjang tahun. Maksudnya, saudara, sebagai umat manusia, dalam keberadaan kita sebagai manusia yang kita
memiliki tubuh yang fana ini, sering kita merasakan ketakutan. Bahkan ada orang yang mungkin dibelenggukan atau diikat dengan perasaan takut. Itulah firman Tuhan. Seringkali bila firman Tuhan datang kepada umatnya, Tuhan akan mengatakan, memberi semangat, memberi dorongan supaya umat Tuhan jangan takut. Dan Hagai mengatakan ini, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Hagai bab 6, bab 2 ayat yang ke-6. Saudara, Roh Kudus berperanan memberi semangat yang baru, memulihkan semangat umatnya, khususnya pertama-tama kepada para pemimpin Zerubbabel, wali Yehuda, dan juga Yosua, imam besar yang memimpin umat Tuhan pada pasca pembuangan, lebih kurang pada tahun 520 sebelum Masehi. Yang kedua, saudara, dalam Zakaria 4 ayat 6, firman Tuhan yang datang kepada Zakaria untuk disampaikan kepada Zerubbabel adalah seperti ini. Seperti lagu yang kita sudah biasa mungkin dari sekolah minggu sampai kita dewasa. Dalam slide kamu saya hanya petik, bukan gagah, bukan perkasa, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Dalam penterjemahan bahasa Indonesia di sini mengatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, pekerjaan umat Tuhan dalam membangun rumah Tuhan hanya akan berjaya jika disertai dengan kuasa Roh Tuhan. Kadang-kadang dalam kita memimpin atau melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, kadang-kadang ada unsur-unsur duniawi yang boleh masuk. Kadang-kadang ada kaedah manusia, ada hikmat manusiawi, bukan hikmat dari Allah. Itulah sebabnya Zerubbabel diberi peringatan bahwa bukan gagah, bukan perkasa, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Saudara, senang sekali kita hanya mengatakan dari bibir tentang Roh Kudus. Kalau doktrin Roh Kudus pun mungkin kalau kita masuk mana-mana perpustakaan di seminari atau sekolah teologi, kalau tentang Roh Kudus mungkin satu almari pun itu buku terlalu banyak.